main kartu begitu saja, satu Iya. kali dapat uang toh. Hampir sama lah dengan itu. Ketika sudah nikah susah, akhirnya disalahkan pemerintah. Pemerintah tidak perhatikan kami begitu. Protes terus. Protes terus. Akhirnya meskipun saya di Komisi 3 dan bidang saya masalah pertambangan, saya tidak pernah setuju namanya adanya pertambangan. Halo semuanya, apa kabar? Bye-bye Ji. Bye-bye, saya yakin semua kita dalam pandemi tapi kreativitas tidak boleh surut. Kita tetap semua menjaga protokol kesehatan. By the way, insya Allah prokes sudah dipatuhi. Kayaknya lebih nyaman kalau saya buka maskernya. Oke baik, kami mengucapkan selamat datang di Pokar Podcast on Car. Tepuk tangan dulu dong. Oke baik, hari ini Inaltora senang sekali bisa memandu untuk episode pertama Podcast on Car. Jadi kemanapun mobil ini berhenti, di situ saya akan bertemu dengan bintang tamu saya untuk saya ajak cerita-cerita. Cerita-cerita soal apa? Itu menyangkut dengan keseharian, terkait dengan figur, terkait dengan keseharian narasumber saya sebagai apa, dan itu semuanya akan tersaji di YouTube-nya Tera Media ID. Oke baik, hari ini di episode perdana saya akan mengundang salah satu tokoh yang menurut saya ini anggota DPR di Kota Kendari, tapi cukup familiar dengan gayanya yang anak muda banget, yang stylish, yang generasi muda. Tahu bahwa sepak terjangnya di dunia seni cukup jadi pesohor. Beliau akhirnya mencoba melangkahkan kakinya ke gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencoba berkontribusi nyata lebih lagi untuk sesuatu yang terbaik di Sulawesi Tenggara. Dan telah hadir bersama saya Om Imeng. Tepuk tangan dulu dong untuk Om Imeng. Beliau sih nama lengkapnya Sudirman SE, tapi kita lebih nyaman dengan Om Imeng, Bang Imeng, Bos Imeng, macam-macam sebutan itu. Tapi saya hari ini lebih nyamannya Om Imeng. Apa kabar Om? Siap, alhamdulillah baik, ponakan. Bagaimana kabar di pandemi, urusan di DPR Provinsi? Alhamdulillah tidak ada masalah sih sebenarnya. Pandemi juga kita baik-baik saja. Meskipun kemarin sempat alumni juga. Yap, oke, baik. Boleh dilepas maskernya mungkin Bang? Karena kan kita juga mengikuti prokes ya untuk program Podcar ini. Saya yakin semuanya, kita semua juga kru-kru sehat aman semua ya? Aman dong, udah dinyatakan negatif. Oke baik, Om Imeng, mungkin bincang-bincang kita ini soal yang ringan-ringan saja terkait kiprahnya Om Imeng di politik. Kemarin kan kita tahu Om Imeng seorang entrepreneur muda, jiwanya memang sangat seni sekali. Tiba-tiba akhirnya sekarang melenggang ke kursi DPR Provinsi Sulawesi Tenggara. Kenapa memilih jalur politik Om? Untuk membuat sesuatu lagi gebrakan kah atau apa begitu? Kenapa mesti lewat politik? Memangnya yang kemarin seni kurang atau bagaimana? Beda Om Ina. Yap. Di politik ini cita-cita kita. Cita-cita dari kecil menjadi bagian dari penyelenggara pemerintah. Kalau kemarin kita di dunia entertain itu adalah bagian dari hobi. Hanya kebetulan saja hobinya dibayar waktu itu. Jadi kasihkannya lama sekali waktu itu. Nah, jadi memang cita-cita dari kecil memang ingin menjadi bagian dari penyelenggara pemerintah. Apakah itu menjadi pemimpin suatu daerah ataukah bagian dari anggota DPR, itu bagian dari cita-cita kita dari kecil. Oke. Dulu kan kita tahu sekali, Om Imeng kan dulu seorang juga personil band ya. Beliau cukup langgeng dengan bandnya Warawiri di festival musik. Kemudian akhirnya merambah ke dunia event organizer. Beliau lewat Bendera Dekul Manajemen sudah berhasil membangun sebuah kerajaan untuk EIO yang cukup terkenal dengan kemampuannya mendirect acara yang dari skala yang nasional hingga internasional. Kemudian akhirnya tiba-tiba plak sempat terjun di politik. Ada pemilihan yang pertama itu tidak tercover, kemudian mencoba lagi peruntungan. Sebegitu kurang puaskah nalurinya untuk berpolitik Om? Apa yang belum tercapai sehingga mau maju terus di politik ini?
Gini, itu saya bilang tadi, lahir dari bawah cita-cita kita. Cita-cita kita ini ingin memperjuangkan masyarakat yang jauh lebih besar. Kalau kita berada di dunia entertain, mungkin kita akan memperjuangkan bidang kita di dunia entertain. Jadi teman-teman pelaku ekonomi kreatif kita bisa rangkul di kita ketika kita berada di dunia entertain. Tapi kalau kita berada di dunia pemerintahan seperti ini, bagian dari penyelenggara pemerintah, kita bisa masuk di semua sektor. Contoh saat ini, saya saat ini berada di Komisi 3, tepatnya bagian infrastruktur, bagian dari pertambangan, bagian daripada perhubungan. Oke, Om, saya highlight di sini bahwa kalau di dunia entertainment kan praktis yang diwakilkan mungkin sedikit. Definisi mewakilkan suara rakyat itu mungkin praktis hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Tapi kalau di dewan kan otomatis wakil rakyat lebih besar skopnya. Ya. Apakah mungkin itu jadi motivasi besar sehingga mau tempuh politik ini untuk lebih bersuara lagi gitu? Ya, kayak gini. Kemarin kan kita lama di dunia entertain, sudah bisa dibilang kalau Sulawesi Tenggara ini 17 kabupaten kota kita sudah kunjungi lah. Mulai dari objek wisatanya, mulai dari sumber daya alam yang lainnya kita sudah lihat semua potensi-potensi apa yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini juga salah satu motivasi yang kuat untuk bisa masuk dalam bagian penyelenggara pemerintah. Karena sungguh sayang kita melihat potensi sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tenggara ini yang cukup bisa dibilang apa sih yang tidak ada di Sulawesi Tenggara ini? Kita bicara perikanan kita, cadangan ikan kita di laut paling banyak isyaratnya di Indonesia ini. Kita bicara taman laut juga kita terbaik malah di dunia. Kita bicara kekayaan alam terkait masalah pertambangan, janganlah dibilang pertambangan kita nomor 1 lah di dunia, bukan di Indonesia. Di sini ada nikel, di sini juga ada emas, bahkan aspal juga kita nomor 1 di dunia. Masih SD kita kelas 1, kelas 2 sudah kita tahu bahwa aspal buton itu ada di Sulawesi Tenggara. Iya, betul. Nah, ini salah satu motivasi bahwa kenapa daerah kita ini belum bisa maju seperti kota-kota besar di Jawa. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari potensi sumber daya alam di Sulawesi Tenggara ini, kalau bisa dikelola dengan baik, dengan benar, saya yakin minimal tidak ada lah itu pengamen-pengamen, tidak ada lah itu pengemis-pengemis di pinggir jalan, di lampu merah. Itulah salah satunya. Dan juga terkait masalah industri kreatif, kalau pertumbuhan ekonomi bagus dari sumber daya alam di Sulawesi Tenggara ini tidak menutup kemungkinan ya ekonomi kreatif juga kan tumbuh. Ekonomi kreatif tumbuh itu kan karena pengaruh daya beli masyarakat yang tinggi, akhirnya ekonomi kreatif juga akan tumbuh seperti itu. Oke, Om Imeng lanjut lagi soal saya coba flashback dulu ke proses terpilihnya Om Imeng akhirnya masuk ke politik. Kita tahu peran orang-orang yang berkecimpung di dunia entertainment menaruh beban berat kepada Om Imeng bahwa keterwakilan suara sumbang mereka akan diejawantahkan dalam program-program yang jelas. Tapi akhirnya mungkin bisa jadi ada sentilan-sentilan di beberapa kelompok bahwa Om Imeng kan masuk di Komisi 3 itu praktis tidak mewakilkan kami, orang-orang yang berkecimpung di dunia seni, entertainment, dan sebagainya. Adakah korelasi antara komisi Om Imeng sekarang ketimbang memilih komisi yang betul-betul sesuai dengan bidangnya Om Imeng lah istilahnya, pariwisata ke, kebudayaan ke, atau apa begitu? Ini sentilan di masyarakat, kayaknya Om Imeng bakal tidak mewakili kita deh. Kenapa? Karena dia komisinya Komisi 3. Begini. Di DPR itu ada namanya rotasi. Rotasi itu rotasi komisi. Yang memang di 2 tahun pertama ini Om Imeng ini ada di Komisi 3, tepatnya bagian infrastruktur dan juga masalah pertambangan. Waktu pertama masuk, yang saya inginkan memang waktu itu di partai waktu itu memang di bagian kesejahteraan, bagian sosial, bagian pariwisata memang di situ. Akan tetapi melihat potensi-potensi dari partai, melihat potensi dalam diri saya bahwasanya ternyata saya memiliki kemampuan bahwa saya tahu bahwa potensi-potensi ada sumber daya alam di Sulawesi Tenggara itu datanya ada, karena memang kebetulan basic saya pernah mengerjakan suatu program di provinsi, program database. Database provinsi saya pernah buat, akhirnya data-data program terkait masalah infrastruktur, terkait masalah pertambangan itu saya miliki. Nah, ketika kita presentasi di partai langsung menunjuk saya masuk di Komisi 3. Padahal teman-teman pada waktu itu semuanya banyaknya mau di Komisi 3. Justru saya tidak mau di Komisi 3, tapi justru dari partai menunjuk saya ke Komisi 3. Tapi inilah amanah buat kita, kita sudah biasa hidup dengan tanggung jawab. Tanggung jawab kita diamanahkan di Komisi 3. Mau tidak mau saat ini kita profesional dulu di Komisi 3. Jadi tetap setelah 2 tahun ini mungkin sekitar berapa bulan lagi nih, insya Allah saya sudah pindah komisi.
teman-teman juga yang kemarin yang berjuang bersama saya, yang mengharapkan Yap, kita di dunia ekonomi kreatif, insya Allah tahun depan sudah kita fokus di dunia ekonomi Asik, kreatif. tepuk tangan dulu dong. Intinya percobaan beliau masuk di Komisi 2 itu bukan sebenarnya tidak berujung, tapi akan ada ujungnya. Sejujurnya kemarin waktu reses kan saya sempat mengikuti kan, anak-anak yang berkecimpung di bidang seni itu kan diajak, coba infrastruktur kira-kira di bidang seni yang memungkinkan untuk teman-teman tercover itu apa. Masuklah, kita minta gedung pertunjukan yang lebih bagus, yang kira-kira semua anak band, anak teater, anak apa bisa masuk di situ. Kemudian mereka diajak untuk ikut reses, menyuarakan apa yang harus disuarakan kepada Om Imeng. Tapi kan tidak tercover semua pada akhirnya karena kita ketabrak pandemi lagi nih, PPKM lagi. Nah, barangkali perlu disampaikan ke teman-teman yang sudah berharap kemarin ada bantuan-bantuan semacam pengadaan gedung kesenian dan sebagainya, tapi tiba-tiba dihantam pandemi kemudian buyar, hilang lagi tuh, tertutup lagi dengan isu-isu yang lain di kota Kendari ini. Bagaimana itu, bosku? Pada prinsipnya begini, sebagai janji kita kepada masyarakat, khususnya kemarin banyak seniman, banyak pelaku ekonomi kreatif yang membantu kita untuk berjuang menjadi anggota DPR. Alhamdulillah hari ini pas saya di Komisi 3 kan terkait infrastruktur. Saya telah banyak jalan di kota Kendari ini, banyak permintaan masalah infrastruktur dasar malah. Di situ ada permintaan banyak jalan, termasuk ada juga drainase, juga ada sumur bor. Alhamdulillah sudah kita akomodir, meskipun belum semua kita akomodir, tapi minimal sudah kurang lebih 70% usulan masyarakat itu kita sudah akomodir di kota Kendari. Nah, terkait masalah pelaku-pelaku ekonomi kreatif, insya Allah di tahun depan sudah mulai satu persatu kita maksimalkan. Mulai kemarin catatan saya ada teman-teman minta dibikinkan suatu studio musik bersama di situ umpamanya. Jadi anak-anak band yang kemarin susah untuk cari tempat latihan, insya Allah tahun depan sudah ada. Dan itu gratis. Insya Allah untuk gratis. semua anak band, luar biasa. Seperti itu. Dan juga seperti masukan juga gedung-gedung kesenian seperti itu ya. Insya Allah kalau saya sudah bagian dari bagian penyelenggara pemerintah di kebijakan terkait masalah seni dan budaya, insya Allah kita akan perjuangkan. Kalau kemarin kita bisa berjanji pasti kalau kita berada di dunia infrastruktur, mitra kita kan di KPU-an, di pertambangan, nah kita bisa komunikasi. Hanya memang saat ini di mitra kami di pariwisata, di kebudayaan kita belum komunikasi karena memang ketika pertemuan rapat dengan mitra, memang mitra kita memang di infrastruktur. Jadi insya Allah di tahun depan sudah kita mitra dengan kesejahteraan, mitra dengan budaya, dengan ekonomi kreatif, insya Allah kita akan masukkan. Siap. Baik, kita next lagi nih ngomong-ngomong soal generasi milenial. Hari ini kita semua hampir terlena dengan tagar generasi milenial. Kemudian di pertanyaan berikutnya muncul adalah kontribusi anak muda untuk daerah itu apa? Apakah harus saya duduk di dewan dulu supaya saya bisa betul-betul berkontribusi untuk daerah atau bagaimana? Karena ruang-ruang untuk open public opinion itu hampir tidak ada, Om. Kita sekarang kalau demo-demo itu hampir praktis LSM lagi, untuk tambang lagi, urusan tambang, hampir pasti anak muda yang suaranya menjadi sumbang ketika bicara kontribusi untuk daerah. Harusnya apakah duduk di dewan dulu atau bagaimana? Yang pertama begini, di tahun ini sementara kami buat di DPR itu ada namanya Rumah Aspirasi. Rumah Aspirasi. Rumah Aspirasi. Iya. Terinspirasi dari Sudirman Aspirasi. Asik. Jadi kami buat itu di ide saya kemarin di DPR itu kita buat namanya Rumah Aspirasi. Sengaja saya usul kemarin buat Rumah Aspirasi. Di sini tempatnya masyarakat untuk datang ketemu dengan perwakilan mereka untuk menyuarakan aspirasi mereka. Jadi tidak mesti harus masalah jalan, tidak mesti harus masalah pertambangan, terkait masalah bicara seni, bicara budaya silakan datang. Jadi Rumah Aspirasi juga ini terbuka juga nanti untuk umum, juga nanti kita buka kepada mahasiswa atau pelajar buat satu kegiatan-kegiatan di situ, ibaratnya lomba baca puisi kah, lomba dialog atau apa segala, kami terbuka di situ. Dan semuanya itu fasilitas kita kasih gratis di sana. Apa tadi terkait yang mana tadi itu Kak Kinal? Kontribusi anak muda. Maksudnya kan hari ini kita mau ngomong, kita ini kan mau sumbangsi untuk daerah, tapi bentuknya apa? Apa harus jadi anggota DPR dulu? Begini juga, salah juga kalau masyarakat bicara seperti itu, anak muda bicara itu. Jangan selalu bertanya apa yang telah diberikan negara buat kita, tapi selalu kita juga ada dalam diri kita apa yang kita perbuat untuk negara ini. Ya, betul. Jangan bilang sekarang ini zaman apa tadi namanya? Zaman generasi milenial. Generasi milenial, generasi digitalisasi.
Orang beranggapan digital itu main game yang tidak menghasilkan seperti itu. Video yang penting viral. Video yang penting viral lah, itu yang salah sebenarnya, salah artian. Begini, kita ibaratnya begini, kita hampir diperbudak sama digitalisasi ini yang dibuat oleh orang-orang Eropa umpamanya. Mereka di sana buat digital, buat game untuk mencari uang. Kalau kita di sini main game untuk hambur-hamburkan uang begitu. Jadi beli chip. Beli chip apa segala. Cari uang katanya. Kalau menang katanya dapat uang. Itu cari uang yang inilah. Jadi main kartu begitu saja, satu kali dapat uang toh. Hampir sama lah dengan itu. Ini semua rata-rata ini pemain-pemain. Kecuali saya tidak main domino saya. Jadi itulah saya mengajak kepada generasi muda untuk berkarya. Meskipun kita berada di dunia milenial, di dunia digitalisasi saat ini, kita manfaatkan apa potensi yang ada di Sulawesi Tenggara. Kita potensi Sulawesi Tenggara sangat luar biasa. Itu saya bilang tadi, di sini kita kaya akan alamnya, kaya akan perikanannya kita, kaya akan perkebunan, pertanian, sumber daya alam terkait taman laut, kita kaya semua. Kita coklatnya terbaik, jambu mentenya apa terbaik. Hanya sayang anak muda tidak mau masuk ke situ. Padahal sebenarnya kalau kita berpikir, kita kembangkan semuanya itu akan menjadi suatu suatu potensi yang bisa kita garap di masa depan. Betul. Contoh saya begini, kita bisa melihat saat ini Menteri Susi Pujiastuti. Dia kan berawal hanya dari penjual ikan seperti itu, hanya dari penjual ikan. Saya juga pernah di tahun berapa itu kami diajak Pak Yusuf Kalla waktu itu dia bercerita bahwasanya anak muda itu harus berusaha dengan maksimal. Apapun usaha, apapun yang kamu inginkan, yang penting kamu bisa berusaha dengan maksimal, dengan profesional, itu akan bisa sukses. Dia bilang sama saya itu hari, saya punya teman usahanya hanya jual sayur. Tapi dia bisa beli helikopter sekarang. Karena kenapa? Dia fokus jual sayur, dia sampai ekspor impor sayur, maka dia bisa beli helikopter seperti itu. Hampir sama dengan Ibu Susi. Yang kita lihat viral sekarang di mana-mana, dia kan jual ikan dulu. Saya pernah bertemu dengan Ibu Susi waktu belum jadi menteri. Mungkin kita sama-sama Bang Inal dulu itu hari waktu kita ke Wakatobi. Betul. Di situ dia masih menjadi suatu pengusaha ikan waktu itu hari. Saya kerja event, Ibu Susi Salit itu masih duduk-duduk di pinggir panggung. Jadi sekarang ini sudah jadi menteri. Jadi kalau saya bilang, saya mengajak generasi-generasi muda, mulailah. Jangan nanti pada saat kita sudah nikah, baru kita mau bekerja. Gitu. Jadi, bingung. Bingung. Akhirnya jangan apa sekarang karena hobinya dari waktu masih muda hanya digital semua, gadget semuanya. Akhirnya ketika ada masalah, ketika sudah nikah susah, akhirnya disalahkan pemerintah tidak perhatikan kami begitu. Protes terus. Seperti itu. Jadi inilah yang kita ajak masyarakat, ajak anak-anak muda. Jangan artikan di era digital, era milenium ini apa segala, bahwasanya main handphone, main game seperti itu. Belajarlah berkarya, apapun itu di dunia kreatif. Umpamanya mau main di digital, bisa bikin animasi, bisa desain, bisa menjadi multimedia seperti kayak kru-kru Telemedia ini. Gitu. Kreativitas seperti itulah. Jangan kayak fenomena orang tuanya petani nilam, anaknya tidak mau ikut-ikutan. Maunya mau main media sosial saja, mau terkenal lewat media sosial. Padahal sebenarnya kalau dia kembali ke orang tuanya belajar, kayaknya bisa menjadi penerus untuk orang tuanya. Sebenarnya begini, kalau memang dia jiwanya di digital, jiwanya dia milenial, milenial lah seperti itu. Kalau yang jiwanya seperti itu, orang tuanya petani nilam bisa sinkron ya? Dia sinkron. Betul. Dia upload, umpamanya dia bikin tutorial bagaimana caranya tanam nilam yang benar. Betul sekali. Aduh, saya sampai excited. Dia bisa jadi YouTuber khusus nilam begitu. Iya, betul. Kreativitas. Jadi orang di luar negeri bicara cari situ, cari Indonesia, cara menjadi petani nilam. Dia bukalah situsnya. Anaknya. Dia jadi manfaatnya dari orang tuanya. Jadi ibaratnya begini, di dunia ekonomi kreatif, di dunia usaha apapun itu sebenarnya yang penting kita mau berusaha dulu, kita mau berkarya. Saya baru dapatin Om Miming. Om Miming kan dia bagiannya tambang-tambang nih. Satu yang ada sekarang di mindset masyarakat, mengubah pola pikir di masyarakat. Selain jadi PNS, cara cepat untuk jadi kaya adalah jadi pegawai tambang. Pengusaha tambang. Itu katanya cara instan untuk kaya. Bagaimana pendapatnya Om Miming? Akhirnya banyak anak muda yang fresh graduate, baru selesai wisuda, langsung buru-buru pergi mendaftar di tambang, di Morosi, di Morowali.
akhirnya lupa Mi dengan yang lain-lain, dengan spesifikasi keilmuannya misalnya. Bagaimana tanggapannya Om Iming soal itu? Sebenarnya meskipun saya di Komisi 3 dan bidang saya masalah pertambangan, saya tidak pernah setuju namanya adanya pertambangan. Iya betul. Memang tidak bisa dipungkiri pertambangan ini dapat merekrut karyawan dengan cara yang instan, cepat Dan banyak. banyak. Tapi ini tidak akan abadi begitu. Tanah yang dikeruk ini tidak pasti akan habis. Pasti akan habis. Apa jadinya daerah kita ini ketika sudah tanah yang sudah dikeruk ini sudah habis, anak cucu kita ketika mau menanam pasti kan tanahnya sudah tidak subur lagi, pulau sudah jadi hancur. Jadi janganlah, kalau saya yang sudah terlanjur ini silakanlah, tergantung kebijakan dari pemerintah. Itulah cita-cita saya ke depannya, insya Allah lah kalau kita menjadi bagian dari pemerintah dan pemangku kebijakan. Mungkin satu persatu kita mulai kita tekan bagaimana caranya supaya jangan terlalu seperti saat ini. Saat ini bisa dibilang hampir seluruh daerah, bahkan ada daerah lebih luas wilayah IUP pertambangan daripada luas wilayah daerahnya. Banyak ini. Seperti itu. Iya. Jadi ini yang tidak, regulasinya yang penting harus harus dibenarkan dulu. Dilihat kembali. Okay. Kemarin juga saya baru pulang dari Kolaka Utara, di sana juga ada riak terjadi. Contohnya baru 2 hari yang lalu saya turun dari Kolaka Utara antara perusahaan dengan para nelayan. Dulunya di situ nelayan mencari ikan dengan mudah di pinggir laut, cuma gampang mancing, ya, pasang pukat. Ketika ada perusahaan pertambangan, pasang jeti di situ, pasang terminal untuk pelabuhan tongkangnya, mau tidak mau ikan semua lari. Iya betul. Itu akhirnya saya ke sana kemarin untuk mencari solusinya, kita pertemukan antara kedua belah pihak. Solusi yang terbaik saya tawarkan pada waktu kemarin itu bahwasanya begini, nelayan kita sudah susah mencari ikan di pinggir laut. Iya. Perusahaan mau tidak mau juga sudah ada karyawan yang kerja di situ, hidup di situ. Kita cari solusinya, kita minta kepada perusahaan untuk memberikan dana CSR-nya kepada masyarakat nelayan di situ. Belikanlah mereka kapal yang besar, supaya mereka bisa cari ikan di tengah laut. Lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Tanggung jawab mesti dari dua sisi nih. Ya, betul. Jadi akhirnya perusahaan juga bisa berjalan, nelayan juga tetap jalan. Jalan juga. Jadi itulah kemarin solusi yang saya tawarkan. Dan itu salah satu perannya DPR, menjembatani komunikasi itu biar damis. Oke, Om Iming, seperjalanan Om Iming menjadi anggota dewan, sejujurnya Sulawesi Tenggara ini butuh apa sih? Untuk memperbaiki dari segala macam sisi, dari birokrasi, dari ekonomi, kesehatan, budaya, pendidikan dan sebagainya. Yang paling urgent, kita ini butuh apa sebenarnya? Hampir sama dengan cita-citanya Jokowi sebenarnya. Kalau dijalankan dengan benar, dengan baik. Revolusi mental itu yang paling benar sebenarnya. Mentalnya semua masyarakat ini, mental semua pejabat mindset, harus, pola pikir ya. Pola pikirnya harus nih. Jadi mentalnya itu. Jadi memang kita punya, ketika mental sudah bagus, mentalnya kita ingin membenahi suatu daerah pastilah. Jadi siapapun, ide bagaimanapun yang mau dihasilkan, ide apapun yang ingin diperjuangkan, kalau sudah mentalnya dari pelaku-pelaku penyelenggara pemerintah sudah tidak bagus, tidak akan bagus lain daerah seperti itu. Kalau kita boleh intip, apa yang tricky dalam ruang anggota dewan misalnya? Kan ini banyak kepala ini, banyak kepala dari banyak daerah, masing-masing mewakili aspirasi dari konstituennya. Kira-kira ketika kita mau putuskan satu kebijakan, misalnya kita mau sepakati apa dari banyak kepala ini, yang paling tricky di anggota dewan apa itu, Bang? Ya, yang seperti biasa viral-viral lah. Di dewan itu memang kalau bicara bersuara, kan namanya anggota dewan dari parlemen itu memang artinya memang kita harus bersuara di situ. Jadi memang tidak bisa dipungkiri lah, kalau kita bisa lihat di media itu orang banting gelas di parlemen, di meja. Memang benar untuk memperjuangkan daerahnya. Kadang-kadang ada pada prinsipnya semua anggota dewan memperjuangkan dapilnya masing-masing. Jadi ketika ada kebijakan tidak masuk di wilayahnya, usulan dia tidak dimasuk, pastilah. Tapi kan ada skala prioritas, tidak boleh subjektif juga dong harusnya. Tapi ya namanya di dunia politik itu beda, itu bicara kebijakan. Kebijakan itu bisa dibilang urgensi itu menjadi nomor 2. Tapi kalau bicara di politik itu kebijakan yang paling pertama saya lihat. Kalau Om Iming, konstituennya sejauh ini aspirasi yang terserap sudah berapa persen? Kira-kira seperjalanan Om Iming menjadi anggota dewan ini? Saya menjadi anggota dewan 2 tahun. Belum 2 tahun, baru 1 tahun lebih. Dan program yang kita usulkan baru 1 tahun ini. Masih ada 4 tahun program yang kita belum jalankan. Jadi bisa dibilang kalau 100% kita ingin maksimalkan, berarti saat ini baru 20% berjalan. Baru 20% masih berjalan. Cukup jauh. Masih cukup jauh program-program yang kita mau tawarkan.
cita-cita masyarakat. Jadi saat ini memang saya program-program yang jalan belum ada program dari inisiatif saya. Tapi rata-rata program yang saya jalankan saat ini, saya Serap dari masyarakat. Serap masyarakat baru kita jalankan. Jadi belum ada kita punya visi misi yang ketika mau jadi anggota dewan kita ingin seperti ini tidak. Belum tercover semua. Lebih kepada usulan masyarakat. Nah, karena itu yang lebih prioritas. Oke. Nah, sekarang masih soal ini ya, usulan masyarakat misalnya. Ada kan di masyarakat mengharapkan hal yang instan ketika dia bilang, anggota DPR, kami mau komplain, kami punya jalan itu begini. Maunya langsung eksekusi begitu ya. Apakah harusnya masyarakat dipahamkan dulu bahwa regulasinya itu tidak seperti itu? Urutan-urutan prosesnya untuk sampai akhirnya disepakati untuk pembebasan lahan, jalanan diperbaiki, selokan diperbaiki, drainase diperbaiki. Harusnya seperti apa masyarakat mesti paham ini, bahwa kalau diusulkan itu jangan langsung minta hari ini itu juga ya. Bagusnya sekarang juga mungkin masyarakat masih belum tahu, tapi kalau bagian dari penyelenggara di masyarakat seperti RT RW mereka sudah pahami ada namanya proses pembahasan APBD. APBD itu kan lahir dari ada namanya musrembang, ada namanya musrembang dan juga ada namanya reses. Nah, itulah dipadukan. Musrembang itu biasa dari pejabat-pejabat dinas datang ke kelurahan, ke RT RW untuk menyerap aspirasi masyarakat. Itu begitu juga anggota dewan turun ke masyarakat melalui reses, kita serap aspirasi. Ketika pembahasan APBD itulah digabungkan antara hasil musrembang dan hasil reses. Akan melihat di situ sisi prioritas dari program-program tersebut. Nah, di situ memang butuh proses memang. Kita harus menjelaskan ke masyarakat. Ketika kita reses jangan kita langsung berjanji bahwasanya Pak, kami punya jalan ini sudah 15 tahun. Kami tinggal di sini. Kita tidak pernah janji seperti itu. Insya Allah kita akan perjuangkan. Jadi bunyinya selalu kita perjuangkan. Kita akan perjuangkan. Hanya kadang-kadang masyarakat ketika kita bilang perjuangkan, dibilang itu berjanji. Begitu. Tapi pada prinsipnya janji memang itu adalah utang. Meskipun cepat atau lambat, insya Allah kita akan kerjakan seperti itu. Karena memang ini kan ibaratnya kita masih muda, masih panjang perjalanan. Masih ada 3 tahunan lebih lah kira-kira. Jadi kalau janji kita tidak terrealisasi, konsisten komitmen untuk menuntaskan aspirasi itu pasti harusnya bisa ya. Konsekuensinya tinggi lah. Kalau kita tidak jalankan aspirasi masyarakat, konsekuensinya tinggi pasti. Oke. Ya, tidak akan terpilih kembali seperti itu. Mau maju lagi, Bang. harus masih banyak hal yang harus dibuat untuk daerah ini. Ini satu pertanyaan kunci juga, misalnya harapan Om Imeng sama generasi muda saat ini di Sulawesi Tenggara. Saya tidak muluk-muluk deh, nggak usah terlalu memikirkan Indonesia ini, karena Indonesia ini masih banyak daerah yang membutuhkan banyak sekali masukan. Tapi untuk provinsi Sulawesi Tenggara, Om Imeng kan mewakili skop yang cukup luas ini, bukan kota tapi provinsi. Harapan untuk anak muda supaya tidak usah terlalu banyak curhat di media sosial. Kita tidak dikasih ini, harapannya hanya untuk bansos hidup di pandemi atau apa begitu. Harapan ke depannya Om Imeng untuk anak muda Sulawesi Tenggara. Ya, harapan saya untuk anak muda, saya kan juga pernah muda, bahkan masih baru-baru muda sebenarnya. Masih terus merasa muda, ya. Meskipun umur sudah hampir 39 ini asik. Tapi jiwanya masih muda, jiwa-jiwa 24 tahun lah. Asik. Paksa terus. Lanjut, Om. Siap. Harapan saya buat anak-anak muda, generasi muda, teruslah berkarya. Jangan selalu berharap, yang saya bilang seperti tadi, jangan selalu berkata apa yang pemerintah berikan kepada kami. Nah, tapi selalu ada dalam diri kita tanggung jawab kita apa yang bisa kita berikan kepada untuk negara ini, untuk daerah kita khususnya seperti itu. Jadi itu dalam hatinya kita. Jangan selalu berpikir selalu kita diberi, selalu tangan kita harus di atas. Jangan kita selalu tangan di bawah itu. Prinsipnya seperti itu. Jangan selalu mengeluh. Pokoknya harapan saya untuk masyarakat berkarya. Kalau saya sih penting portofolio. Misalnya kita mengajukan program ke anggota dewan nih. Selalu kita memulai dari awal yang pikirkan harus anggota DPR, mau minta apa harus dipikirkan sama DPR. Harusnya kan kita berbuat dulu ya. Berbuat dulu baru kasih formnya bahwa ini yang saya buat sudah seperti ini tapi saya kekurangannya di sini. Baru diusulkan, harusnya seperti itu kan? Seperti itu. Tidak boleh mentah. Bisa seperti itu. Kita juga ada program-program pemberdayaan sebenarnya. Kayak tahun ini sudah masuk, mungkin di akhir tahun masuk itu pemberdayaan. Kemarin waktu saya reses ada masyarakat minta kayak bantuan apa itu perbengkelan itu. Tukang gitu? Bukan, bengkel motor. Ada di daerah mana itu? Anggilou sana, lama ada sekitar 3 bengkel, mereka minta kayak kompresor, minta kunci-kunci untuk motor, seperti itu. Jadi memang prosedurnya memang ada
pengajuan. Iya. Tapi pengajuan itu dasarnya mau mereka ini sudah punya lokasi. Minimal Mereka- komunitas ya, kelompok-kelompok begitu. kelompok boleh, tapi lebih bagus lagi kalau memang dia sudah punya usaha. Nah, saya kunjungi itu hari memang dia sudah punya usaha perbengkelan. Hanya memang saya lihat kompresornya sudah tua. Memang dia beli katanya sudah second, jadi sering rusak-rusak. Iya. Akhirnya ketika orang datang, ketika mau dipompa katanya motornya mandek-mandek, akhirnya pergi lagi kecewa pelanggan. Jadi dia minta tolong dibelikan yang baru. Nah, inilah yang tugas kami. Mereka sudah berusaha semaksimalnya. Sampai situ kemampuannya, Iya. kita akan Baru bantu. turun. Gitu. Jangan tidur-tidur di rumah, minta dibelikan ini, belikan ini, bantuan seperti ini. Tiba-tiba bantuan apa? Bantuan apa? Mesin jahit. Wah, jangan dulu. Kita lihat dulu selama ini bikin apa dulu nih. Ya, Oke, itu. luar biasa. Oke, ke depan tentu saja kita berharap Om Imeng akhirnya kembali pada tracknya. Kita berharap komisinya pindah lah ya, supaya betul-betul yang diharapkan oleh anak-anak muda konstituen Om Imeng, mulai dari urusan kebudayaan, pariwisata yang belum berjalan maksimal saat ini. Kita tahu potensi pariwisata luar biasa. Praktis yang bisa dijual sekarang itu adalah pariwisata di era pandemi. Tapi lagi-lagi kita harus prokes, PPKM dan sebagainya. Om Imeng seperti apa melihat aturan-aturan kebijakan dalam pandemi ini di Sulawesi Tenggara yang akhirnya semacam mengecilkan kemampuan masyarakat untuk berinteraksi, untuk berusaha. Akhirnya keluhan di media sosial banyak sekali. Pemerintah ini maunya apa? Kita kayak tertekan sekali jiwa dan raganya kami. UMKM habis-habisan, banyak yang tutup. Kali-kali misalnya ada berapa banyak lapak yang tutup. Nah, ketika disoroti peran DPR apa untuk di PPKM ini? Ya. Siap begini. Yang pertama saya mau bilang, insya Allah mungkin di bulan 4. Bulan Iya. 4 saya sudah masuk di komisi itu. 2022. 2022 Amin. saya di bulan 4 insya Allah sudah masuk di komisi Iya. terkait masalah kebudayaan, Iya. masalah pariwisata. Ada namanya rotasi di DPR. Hmm. Terkait masalah kebijakan-kebijakan, kalau saya lihat seperti kita di Kendari ini, khususnya Sulawesi Tenggara, banyak kebijakan memang tidak bisa keluar dari kebijakan nasional. Nah, kalau saya lihat dari pejabat-pejabat kita, dari kepala daerah kita, memang arahan nasional, surat dari Menteri Dalam Negeri mengikuti prokes nasional. Iya. Jadi ketika PPKM di pusat, kita di sini mau tidak mau ya harus kita mengikuti Mengikut, seperti itu. karena itu instruksi langsung. Instruksi langsung dari Mendagri. Ada konsekuensinya kalau kita tidak ikuti. Terkait anggaran juga. Nah, itu yang masyarakat tidak paham itu. Terkait anggaran juga. Kadang-kadang gini, banyak sebenarnya ketika kebijakan-kebijakan daerah, pembangunan daerah, memang ini kan ada namanya APBD. APBD ini ada alokasinya dari pusat juga, ada DAK namanya dana alokasi khusus. Itu semua anggaran dari pusat. Kalau kita selalu melawan dengan pusat, DAK-nya kita kurang. Nah, jadi itu kadang-kadang pemerintah kita di sini ya, kota Kendari kah atau pusat provinsi, memang tidak bisa. Kita tidak boleh ketika ada arahan dari pusat kita PPKM, ya kita harus ikuti seperti itu. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat kondisi di masyarakat di Sulawesi Tenggara ini masih layak lah kita untuk bisa jalan dengan Masih bisa survive ya. Sulawesi Tenggara dalam tahap bisa lah. Saya lihat juga kemarin ada kafe-kafe baru jam 8 tutup, warung makan disuruh tutup jam 8. Padahal sebenarnya kalau kita di sini harusnya masih bisa sih sebenarnya, masih bisa. Yang penting kita prokes, datang makan pakai masker, tidak ada masalah. Tapi lagi-lagi ini arahan dari kebijakan pusat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di sini, ada gubernur dengan daerah wali kota atau gubernur, mau tidak mau itu harus diikuti. Oke. Baik. Om Imeng, kita berada di penghujung cakap-cakap kita ini. Om Imeng, mungkin satu hal, bagaimana menyampaikan ke masyarakat untuk tetap percaya pada anggota DPR bahwa mereka mampu menuntaskan janji-janji politiknya kemarin waktu kampanye. Iya. Saya cuma mau bilang sama masyarakat, pandai-pandailah melihat anggota DPR-nya. Iya. Pandai-pandai lihat anggota DPR-nya, yang mana bisa berbuat untuk masyarakat dan yang mana hanya bisa datang, duduk dan diam di Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kembali kepada masyarakat, apa yang kita lakukan untuk masyarakat, ibaratnya dari rakyat kembali ke rakyat lah. Asik. Jadi kita harapkan masyarakat saat ini kan ibaratnya bekerja sedikit, makan sedikit, itu ada pajaknya. Nah, pajaknya itu yang dikelola oleh pemerintah, apakah itu kota atau provinsi, itulah untuk dikembalikan kepada rakyat. Nah, jangan sampai kita telah membayar pajak yang besar-besar, ibaratnya SIM kita bayar, STNK kita bayar, tapi kita tidak bisa menikmati jalan yang bagus. Padahal tujuannya kita membayar
pajak STNK yang lain-lain Iya. seperti itu supaya bisa kita nikmati jalan yang bagus dan benar. Oke. Nah, pesannya pada masyarakat, lihatlah perwakilan kalian, wakil kalian yang perjuangkan itu. Iya. Nah, seperti itu. Kalau saya merasa kalau sehari ini saya belum mampu berjuang untuk masyarakat, jangan pilih saya lagi. Nah, Siap. seperti itu. Oke. Baik, Om Memeng, terakhir dari semua rekap diskusi kita dari awal tadi sampai sekarang, Om Memeng dari dunianya yang bukan politik tiba-tiba menjadi politikus, kasih closing statement dong. Kira-kira kenapa harus orang percaya sama Om Memeng mampu mengubah mindset orang-orang Sulawesi Tenggara khususnya di bidang kesenian ketika beliau masuk di politik? Intinya begini, saya cuma mengajak kita semua, mengajak masyarakat yang ingin masuk ke dunia politik, belajarlah untuk bekerja dengan profesional, Iya. dengan tanggung jawab, dengan profesional, dimanapun kamu berada. Jadi ketika kamu berada di dunia entertainment, kamu tanggung jawab dengan entertain. Ketika kau berada di dunia hiburan, ya tanggung jawab di dunia hiburan dan profesional di situ. Dan sekarang kamu duduk di anggota dewan, diberikan kewenangan di bagian infrastruktur, Iya. tanggung jawab di situ. Jadi tidak perlu muluk-muluk belajar kanan kiri, belajar jiwanya kita itu harus punya tanggung jawab dan profesionalisme di situ. Jadi amanah di situ kau punya tanggung jawab. Iya. Itulah. Siap. Baik, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk Om Memeng. Terima kasih untuk waktunya Om Memeng. Nanti next time kita cakap-cakap lagi ya untuk bahas yang lain di komisi yang sudah berpindah tentu saja. Oke baik, terima kasih sudah menikmati podcast on car on the spot hari ini kami di Rock Cafe Kendari. Terima kasih untuk Rock Cafe untuk tempat yang luar biasa ini. Next time teman-teman, dimanapun mobil saya ini berhenti, saya akan bertemu dengan siapa saja. Nantikan di episode-episode selanjutnya. Saya Naltora pamit. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Sampai bersua di video-video berikutnya dengan bintang tamu yang lebih luar biasa lagi. See you.